Laporan etik terus bertambah. Ketua MK imbau masyarakat stop buat pelaporan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki menyampaikan, pihaknya menerima sebuah laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim baru, pada Rabu, 1 November 2023. Nah terus tambah satu lagi hari ini masuk satu lagi pelapor, kata Jimli, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Rabu ini. Jimli mengatakan, laporan tersebut diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, Universitas Nahdlatul Ulama, NU. Terkait adanya laporan tersebut, Jimli mengimbau agar masyarakat berhenti membuat pelaporan dugaan pelanggaran etik baru. Sebab, menurutnya, gugatan yang diajukan akan sama atau telah terwakilkan oleh 18 laporan yang telah masuk sebelumnya ke MK. Jadi saya sudah imbau bahwa pelaporan kalau bisa di-stop. Bukannya dilarang, tapi ini imbauan moral supaya tidak terlalu banyak karena kita mengejar target tanggal 7 November 2023, kalau bisa udah putusan, kata Jimli. Walaupun tidak bisa menghalangi hak konstitusional, hak setiap warga untuk melapor. Cuma kita sekali lagi mengimbau, udah cukup laporan. Sama semua. Nah tapi hari ini masuk lagi. Saya suruh semua staf berdoa supaya enggak ada yang masuk lagi laporan, rupanya enggak manjur. Ada lagi masuk dari BM Universitas NU, sambungnya. Lebih lanjut, kata Jimli, MK nantinya akan menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana laporan-laporan yang telah masuk sebelumnya. Ya karena sudah masuk dan sudah diperiksa ternyata sudah memenuhi syarat, ya sudah kita panggil aja besok. Jadi semua mudah-mudahan selesai, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, pada Senin, 30 Oktober 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut ia menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli, di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023. Jimli kemudian mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arief. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ya bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang, ada yang sama-sama 9 orang. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidangnya akan digelar per sidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk Ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi, MK, resmi melantik 3 orang untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan MK, ad hoc. Di antaranya yaitu Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams. MK ad hoc dibentuk untuk menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik ke MK imbas putusan 90 PB 21 2023. Putusan tersebut mengatur soal syarat batas minimal usia calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah. Namun, putusan tersebut kontroversial. Bahkan, dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar, karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36. Terkait hal itu, pemohon perkara 90 PU 21 2023, Almas Sakib Biru, merupakan penggemar dari Gibran, yang juga menjabat wali kota Solo. Adapun putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.